kembali bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini di Pagi Menyapa. Saudara, mari siapkan hati, pikiran, mata kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, supaya ini bisa mendasari untuk kita bisa melanjutkan tugas karya yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk hari yang baru. Dan biarlah kami belajar bukan sekedar dengan mulut bibir kami. Kami naikkan syukur kami tetapi dengan kehidupan kami. Apa yang Tuhan hendak percayakan kepada kami untuk kami karyakan di hari ini, sepanjang hari-hari kami, biarlah kebenaran firman-Mu yang akan mengokohkan kami. Kami siap untuk belajar. Engkau memberkati kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari memperhatikan bersama dari kitab Habakuk. Habakuk di pasal yang pertama, ayat 5 sampai dengan 11. Habakuk 1 ayat 5 sampai dengan 11. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita merenungkan kebenaran firman ini dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Bapak ibu saudara, pernahkah ibu bapak saudara merasa ditinggal oleh Allah? Tentu kita semua percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Kita mengamini, kita meyakini Tuhan selalu beserta dengan kita. Tetapi bolehlah jujur menilik dalam kehidupan kita masing-masing. Pernah enggak terbersit Allah meninggalkanku? Merasa bahwa kehidupanku ditinggalkan oleh Allah? Mungkin pernah ya. Sekalipun sungguh-sungguh kita yakin Allah tidak meninggalkan kita, tapi dalam situasi-situasi tertentu mungkin perasaan ini juga pernah muncul. Nah saudara, apa yang pernah muncul dalam kehidupan kita? Pertanyaan, kenapa Allah meninggalkan aku, atau seolah-olah kita ditinggalkan oleh Allah, pun pernah dirasakan oleh Habakuk, Nabi Tuhan. Ya, tentu yang namanya perasaan ini adalah
sesuatu yang sifatnya subjektif begitu ya. Jadi pernahkah memang Allah meninggalkan Habakuk? Tapi itu rasa-rasanya yang sedang dialami oleh Habakuk. Apa yang kita baca dari kitab Habakuk sepertinya memang Habakuk merasa dalam kondisi ditinggalkan Allah. Mari kita membaca. Sebab sesungguhnya akulah, Allah berkata, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi ada situasi kondisi di mana Habakuk merasa bahwa ini kekerasan, ini kekejaman, ini ketidakadilan. Dan Allah mengatakan, akulah yang membangkitkan mereka. Nah, jadi memang yang dirasakan, lah Allah ini gimana? Bukankah Allah itu selalu bertindak adil, bertindak benar? Tetapi kenapa bangsa ini menindas dengan ketidakadilannya? Mereka yang kita katakan jahat malah merajalela. Ini yang sedang dirasakan, seperti ada ketidakadilan dalam kehidupan Habakuk. Nah, Bapak Ibu mari memperhatikan apa yang disampaikan di ayat yang ke-5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi memang di ayat yang ke-5 ini mau menyatakan kepada kita ada sesuatu yang memang di luar, kadang di luar logika dan pemikiran kita. Bahwa ternyata Allah melakukan tidak seperti yang kita rancangkan, yang kita rancangkan, yang kita rencanakan. Seperti tadi yang sudah kita baca, Allah membangkitkan bangsa Kasdim untuk memberikan pelajaran penting bagi bangsa Israel dan melakukan penindasan terhadap sesamanya. Bangsa ini sedang ada di dalam kelalimannya. Dan tindakan Allah yang tidak masuk akal ini menguatkan sesungguhnya bahwa Ia adalah Allah yang sesungguhnya berdaulat. Dia Allah yang penuh kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Saudara, kalau seorang pejabat itu punya penasihat, jadi untuk melakukan sesuatu, atau seorang raja itu punya penasihat yang akan mengatakan harus begini, harus begitu, jangan begini dan jangan begitu. Saudara, siapa yang bisa menjadi penasihat Allah? Tidak ada yang dapat menjadi penasihatnya, sebab memang Allah adalah Maha bijaksana dan Maha adil. Nah, apa yang sempat dirasakan oleh Habakuk dan menjadi pengalaman Habakuk ini adalah pembelajaran untuk bagaimana kita menyelami pekerjaan Allah, yang juga akan menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Adakah kejadian dalam hidup ini yang di luar pemikiran dan perhitungan kita, di mana orang yang lebih jahat dari kita bisa dipakai oleh Allah untuk mendidik, menegur dan menghajar kita. Segala sesuatu bisa digunakan oleh Allah untuk memproses kehidupan kita. Tidak seperti yang kita rencanakan dan tidak seperti yang kita rancangkan. Saudara, kalau hidup kita harus diproses supaya kita menjadi orang-orang yang lebih sabar, akan muncul orang-orang yang kadang-kadang meresahkan kehidupan kita, yang kadang-kadang dalam tanda kutip orang itu jelek. Tetapi justru dengan
menjadi sabar, kita bisa mengendalikan diri kita dengan lebih baik. Ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehidupan kita, orang-orang yang selalu saja mengajak kita untuk berseteru. Kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk tetap bisa mendoakan mereka. Inilah proses yang kadang-kadang diizinkan Allah di dalam kehidupan kita. Yang sesungguhnya kita tidak mau bertemu dengan mereka yang seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi, yang kita hadapi justru orang-orang yang buat kita jelek. Tapi di sanalah kehidupan kita akan diproses Allah dengan luar biasa. Saudara, betapapun sulitnya upaya kita memahami pekerjaan Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sia-sia yang akan kita dapatkan. Segala sesuatu yang berjalan dalam kehidupan kita akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin mengenal siapa Allah dan bagaimana Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada situasi kondisi yang tidak menyenangkan kita terus bertanya kepada Allah, kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita mengenal Allah dalam kehidupan kita. Semakin kita belajar bagaimana kita menyelami pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita, semakin kita juga bisa berserah diri, semakin kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Allah. Habakuk merasa dirinya ditinggal oleh Allah, tetapi sesungguhnya dari proses itu dia sedang menyelami pekerjaan Allah. Allah berkuasa, tetapi sesungguhnya pekerjaan Allah mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari ikuti apa yang menjadi jalur Tuhan. Mari ikuti apa yang sedang menjadi rencana Allah. Mari ikuti gaya yang dipakai oleh Allah. Tidak ada satupun yang akan sia-sia dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya Allah pun tidak pernah meninggalkan kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Karya-karya Tuhan, pekerjaannya selalu membuat kita berhasil dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengikuti perjalanan kehidupan ini memang terkadang tidak mudah untuk menyelami pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena terkadang pula yang berhadapan dengan hidup kami tidak seperti yang kami rencanakan, tidak kami rancangkan, sehingga kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah Allah meninggalkan aku? Terima kasih Tuhan, sapaanmu pagi hari ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang akan memakai segala apa yang Kau rancangkan sesungguhnya untuk kebaikan dan memproses kehidupan kami lebih baik lagi. Kami berserah di dalam setiap penyertaan tangan Tuhan, mengikuti setiap apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini, berkat-Mu yang akan menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.